Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kapanpun Anda wabarakatuh. menyaksikan video ini, kami dari tim redaksi Majalah Tebu Ireng. Kami adalah tim rembuk dari Majalah Tebu Ireng yang sangat-sangat keren sekali karena kami adalah tim yang biasanya melakukan riset-riset untuk tulisan khususnya di rubrik rembuk Majalah Tebu Ireng yang berkaitan dengan anak muda sekali, yaitu tentang anxiety, tekanan hidup, dan pemuda yang kehilangan arah. Seperti kita tahu sekarang ini banyak sekali Gen Z ataupun gen yang setelah Z mengalami tekanan hidup ataupun anxiety terhadap masa depannya, khawatir dan lain-lain. Dari itu, Majalah Tebu Ireng edisi akan membahas tentang anxiety, tekanan hidup, dan anak muda yang kehilangan arah. Di situ, karena kami dari pesantren, kami ingin menawarkan perspektif dari pesantren, bagaimana pesantren itu merencanakan masa depan dari para santri, agar para santri itu tidak merasa masa depannya itu suram atau madesu, masa depan suram, bahasa-bahasa dulu kami ketika masih muda. Kami akan membahas tentang bagaimana kurikulum pesantren itu menyiapkan santri agar hidupnya lebih terarah. Maka dari itu kami sudah melakukan riset kecil-kecilan bersama 6 tim, bersama saya di tim rembuk dengan berbagai data yang akan kami cari. Kita bisa melihat hasil dari riset-riset tersebut. Teman-teman akan menyampaikan hasil risetnya. Jadi di sini pertama mungkin kita akan mendengar dari pemaparan dari Mas Hasan terkait apa peran pesantren. Bahkan pesantren itu menjadi lembaga yang tidak terpinggirkan. Kalau memang tidak terpinggirkan itu apa buktinya sih pesantren itu menjadi lembaga yang benar-benar sekarang proper untuk dimasuki oleh pemuda. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Hasan terkait risetnya tentang itu. Apakah pesantren itu benar-benar masih proper untuk dimasuki para pemuda-pemuda? Oke, terima kasih atas waktunya Pak Rofik. Beliau ini sensei saya ya. Jadi saya disuruh untuk mencari data apa peran pesantren untuk Indonesia yang pertama. Yang kedua, bagaimana minat masyarakat muslim saat ini. Terus yang ketiga, apa bukti bahwa pesantren tidak terpinggirkan. Kalau kita langsung ngomong peran, itu nanti takutnya sombong. Jadi karena pemaparan ini akan dilakukan penuh kerendahan hati, jadinya dari apa bukti pesantren tidak terpinggirkan. Dari zaman Soekarno, setelah kemerdekaan ada yang namanya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Juga diteruskan oleh Badan Investigasi Nasional di tahun 1946. Saat itu masih Pak Wahid. Nah, Pak Wahid ini memaksa Soekarno untuk agar pesantren ini diberikan bantuan. Dikasih bantuan. Tapi bukan berupa uang. Berupa tenaga kerja. Guru-guru umum, guru-guru sekuler itu dimasukkan ke pesantren. Jadi di pesantren pada zaman itu ada guru umum yang dibayar oleh negara mengajarkan ilmu-ilmu umum. IPA, matematika, terus bahasa Indonesia, bahasa Belanda bahkan. Kalau saya melihat hal ini, kenapa perhatiannya hanya sebatas itu? Pesantren yang lebih dulu ada dari Indonesia itu hanya dianggap sebagai lembaga yang perlu ditertibkan secara ideologi. Apakah ini bukti keterpinggiran? Saya rasa tidak. Tapi apakah ini cukup memberikan perhatian? Saya rasa juga tidak. Akan tetapi sebelum era Soekarno rezim Soekarno habis ya, tercatat pada 1964 itu berdiri sekitar 1.400-an PGA, yaitu perguruan guru agama dan juga sekolah guru dan hakim agama. Itu tersebar luas. Kalau kalian lihat di tokoh-tokoh kita seperti Pak Yusuf Kalla, itu dari SMA Islam pada zaman itu, karena pesantren beradaptasi dengan regulasi yang dirasa tidak mendukung oleh pesantren.
pesantren tidak diurutkan pendidikan nasional. Maka dari itu, pesantren-pesantren lihat nih, kalau ijazah kita mau diakui, berarti kurikulum kita atau pelajaran kita harus sesuai pendidikan nasional. Ya udah, kalau ngaji ya di pesantren, tapi pesantren mendirikan sekolah. Ada yang namanya SMA Islam dan lain-lain. Terus PGA, Pak Mahfud MD di sana. Terus di SGHA, Sekolah Guru Hakim dan Agama, itu ada juga namanya Pak Syafruddin. Itu juga keluaran di sana. Terus hakim yang paling kita kenal ya, Anwar Usman, itu juga alumni dari SGHA itu tadi. Paman Anwar Usman. Jadi pesantren merespon apa yang jadi kebijakan pendidikan nasional itu dari dulu. Terus ke era Soeharto ini banyak sekali modernisasi pesantren. Karena di tahun 66 awal Soeharto menjabat itu langsung ada yang namanya SKB, Surat Keputusan Bersama, dari 3 kementerian. Kementerian Budaya, terus Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Untuk menegrikan madrasah-madrasah yang sebelumnya sudah berdiri. Jadi madrasah-madrasah yang sebelumnya nggak diakui ijazahnya, itu akan diakui ijazahnya jika sesuai dengan SKB 3 menteri ini tadi. Apa sih syaratnya itu? Yaitu 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Banyak juga tokoh-tokoh kita yang alumni madrasah-madrasah ini. Ini juga didirikan di lingkup pesantren. Ada Pak Nursan Wahid, itu alumni juga di situ. Dan banyak teman seangkatannya. Namun yang menjadi pertanyaan kan, apakah orang-orang zaman dulu atau santri-santri zaman dulu, tokoh-tokoh pendidikan zaman dulu itu mengalami kecemasan seperti yang kita alami? Kalau saya rasa mereka mengalami kecemasan yang bahkan dari aspek yang fundamental, yaitu apakah ini sesuai dengan regulasi atau tidak, apakah ini untuk ijazahnya laku atau tidak, apakah ini searah dengan pembangunan bangsa atau tidak. Jadi pesantren untuk menjawab hal itu, mereka hanya merespon. Maka dari itu kan banyak pesantren-pesantren yang sedikit demi sedikit modern. Seperti Gontor itu mengadaptasi bahwa setiap ada respon baru atau kebijakan baru, dia direspon dengan cara hal baru. Maka dari itu sekolahnya itu jadi inti dari pondoknya. Ada juga pondoknya yang merespon keputusan-keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti Lirboyo, Tebu Ireng. Jadi ada yang namanya Mu'alimin, ada yang namanya Mu'adalah, itu juga dari dulu. Nah, angin segar baru ada itu waktu zaman Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi bahkan. Karena banyak bantuan berupa uang, berupa regulasi, berupa gedung, dan lain-lain. Itu bisa kalian cek di media sosial. Ya, saya kira tadi banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai masukan tadi ya. Seperti tadi kan ada banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan dari pesantren. Siapa tadi namanya yang sudah banyak sekali ya. Oh iya. Terus Mas Evaran, mungkin bisa dijelaskan di pesantren itu selain ngaji dan apa ya ngaji di pesantren, kegiatan-kegiatan itu pesantren itu banyak kegiatan lain nggak sih? Oke, baik Mas Rofik. Sebagai masyarakat pesantren ya, tentu kita pasti sangat relate dengan kurikulum dan bagaimana pengajaran pesantren. Tapi sebelum itu, pesantren ini kan salah satu lembaga pendidikan Islam. Artinya bahwa nilai-nilai dasar di ajaran pesantren adalah nilai-nilai keislaman. Otomatis semua baik kegiatan, kurikulum itu tidak lepas dari nilai-nilai keislaman. Nah, menyambung dengan pertanyaan tadi, apakah di pesantren itu diajarkan hanya kitab-kitab atau wirid-wirid saja? Nah, kalau saya baca di bukunya Pak Zamaksari Novel itu bahwa pesantren itu tidak hanya mengajarkan kitab-kitab saja, tetapi lebih dari itu,
pesantren mengajarkan worldview, cara pandang, bahwa pesantren memang hadir untuk mencetak manusia-manusia yang memiliki orientasi pada semangat beribadah. Penanaman nilai-nilai ini tidak hanya melalui kitab, bisa melalui kegiatan sehari-hari. Misalkan sholat tahajud. Kalau itu sekarang ada sholat tahajud berjamaah di semua SMA seperti itu. Kemudian Betul. kalau teman-teman nggak tahajud, itu dihukumnya juga sesuai dengan nilai Islam, suruh baca Quran 15 menit seperti itu. Jadi pengajarannya itu tidak hanya lewat kitab, tapi lewat kegiatan sehari-hari. Di samping itu, pesantren juga menanamkan nilai-nilai egalitarian, semangat komunal seperti itu, bahwa tidak ada hierarki dalam pesantren itu, bahwa semuanya itu sama, mau anaknya Gus, anaknya Habib, anaknya petani, semuanya sama. Bahkan di Tebu Ireng tidak ada hierarki seperti itu, semuanya dihukum sama rata. Artinya apa? Artinya di pesantren itu tidak sejumut atau sekaku yang kita dengar di medsos, bahwa pesantren itu hanya ngajarin kitab lah dan lain-lain. Saya kira seperti itu. Delosor enggak ya? Enggak nyampe yang apa? Yang kemarin viral kayak kita kemarin itu. Itu kan itu enggak pelajaran pesantren itu ya? enggak. Itu orang-orang yang enggak tahu aja. Enggak tahu aja. Terus sekarang kan ada dunia digital gitu. Ya. Tadi kan sudah diajari selain ngaji juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada semangat-semangat pokoknya ada sebenarnya Islaman di situ ya. Sekarang kan dunia semakin luas, seperti ada dunia digital dan lain-lain. Bagaimana pesantren beradaptasi dengan itu? Ya, tanggungan jasa saya kan kebetulan di situ ya. Setelah saya telusuri dari berbagai penelitian, itu menggambarkan bahwa respon pesantren menghadapi digitalisasi itu dipetakan menjadi dua. Pertama, di bidang pembelajarannya. Pesantren menyesuaikan diri di situ. Jadi yang biasanya pesantren dari dulu kita fokus pada papan, pembelajaran fokus kita menggunakan buku tulis, menggunakan kitab cetak. Nah, hari ini mulai ada tren pesantren kemasukan smart TV. Kemudian banyak hal yang menunjang pembelajaran. Itu satu sektor pertama. Yang kedua di bidang komunikasinya. Dulu sebelum digitalisasi, pesantren mungkin akrab dengan media cetak atau ya media cetak lah, entah itu berbentuk koran, berbentuk majalah cetak dan semacamnya. Hari ini beda. Sekecil apapun pesantrennya, minimal dia punya akun Instagram. Lebih-lebih ada yang sampai memberdayakan YouTube-nya, terus memberdayakan berbagai macam platform digital untuk menjangkau lebih luas. Nah, di situ sebenarnya juga jadi peluang dan tantangan gitu. Ya, dengan pola komunikasi seperti ini, keterbukaan untuk menjaring komunitas pesantren itu kan semakin luas. Itu sebenarnya peluangnya di situ. Tapi kadang ada juga kekurangannya, ketidakpekaan seringkali muncul, atau bahkan karena dunia digital mainnya itu menggunakan algoritma, kadang kepakaran di situ itu tergeser dengan sistem algoritma. Jadi yang sampai ke masyarakat yang viral, bukan yang punya otoritas pada akhirnya. Nah, makanya kita akhirnya hari ini menemukan fenomena banyak kalangan yang mungkin mulai membenci pesantren, ya karena memang informasi yang mereka terima isu negatif tentang pesantren. Kepakarannya hilang karena seperti gus-gusan gitu ya. Gus-gusan yang pernah dibahas masalah kuburan. Ya, kira-kira. Dari penjelasan tadi seperti ada adaptasi dari pesantren, dari mulai yang dulunya tradisional klasik seperti itu beradaptasi dengan keadaan modern. Terus setelah itu kan santri akan keluar dari pesantren nih biasanya. Terus
menghadapi dunia yang awalnya di dalam pondok seperti ada aturan ketat. Tadi Mas Waran bilang kalau ada tahajud yang harus wajib. Padahal tahajud itu kalau diwajibkan kan berat sekali ya kalau di luar rumah. Tapi mungkin Mbak mau mungkin bisa cerita kegiatan atau kebiasaan apa sih yang membuat mental mereka itu sangat siap lah dengan dunia di luar pesantren. Yang pertama gini, di santri itu masuk ke pondok, itu keadaan mereka kayak kultur shock, kayak kaget kok kayak gini gitu. Tapi seiring dengan waktu mereka menemukan cara yang gimana enaknya pondok, terus aturan-aturan yang harus dijalankan, akhirnya mereka adaptasi dan problem solving untuk masalah mereka. Terus dari situ juga akhirnya juga muncul karena juga jauh dari orang tua, mereka akhirnya ya mau nggak mau harus mandiri. Terus selain itu juga di pondok kan waktunya ketat ya, dari pagi sampai malam itu jadwalnya apa itu udah terjadwal lah. Pagi sampai pagi lagi. Iya, pagi sampai pagi lagi. Akhirnya ya mereka mau nggak mau ngikuti. Apalagi kalau nggak ngikuti kan pasti kena hukuman. Tapi dari keteraturan yang ada di pondok itu, akhirnya ketika mereka keluar dari pondok, mereka kayak merasa bahwa di situ kebiasaan dari kedisiplinan itu akhirnya terbawa sampai mereka lulus. Terus dari situ kan banyak sekali sebenarnya ya kegiatan-kegiatan positif yang bisa saja itu menjadikan mental mereka siap untuk keluar pesantren. Tapi dampak dari itu bagaimana ya? Kayak apakah kegiatan di pesantren itu benar-benar berdampak nyata di kehidupan mereka setelah pasca lulus? Terus dan kemarin itu Mas Wigar menyanyi beberapa orang kayaknya, entah dapat berapa puluh orang ketika bertanya-tanya tentang alumni-alumni, khususnya di Ireng. Bagaimana sih dampak dari kebiasaan di pesantren itu terhadap hidup mereka? Apakah itu benar-benar berdampak positif atau bagaimana? Dan apakah mereka itu merasa ketika sudah keluar dari pesantren itu mereka benar-benar mempunyai pilihan hidup yang saya harus di sini. Mungkin Mas Wigar bisa cerita tentang risetnya. Kalau cerita nggak bisa ya, saya hanya menjelaskan. Oke, kemarin saya mewawancarai beberapa orang, kisaran 20-an orang. Terutama alumni Tubuh Ireng. Ternyata untuk dampak pasti positif. Yang mereka rasakan ketika mereka masuk ke pesantren, mereka merasakan vibes yang positif. Tapi yang lebih terlihat ketika mereka keluar, adakah pilihan nyata bagi mereka ketika keluar? Ternyata hampir 100% bahkan itu menjawab, kan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, mereka isi. Hampir semua menjawab samar. Ketika mereka keluar pesantren, mereka itu samar akan masa depannya. Walaupun sebelum pertanyaan itu saya mencantumkan, setelah kalian keluar, kalian itu melakukan kegiatan apa? Ternyata paling banyak kuliah. Maka kesamaran itu ya nyambung kuliah. Apakah di kuliahnya mereka samar? Ya entah. Soal jurusan, kecemasan mereka menanggapi jurusan-jurusan yang ada di luar. Ternyata mereka tidak tahu hal-hal itu. Karena pesantren juga kritik bagi mereka ketika saya berikan kolom untuk mengkritisi. Mereka mengkritik pesantren itu kurang memberikan soft skill, edukasi, teknologi, jaringan. Ya hal-hal yang di luar pesantren yang banyak sekali itu mereka tidak mendapatkan itu di dalam. Tapi ketika mereka keluar sama seperti Mbak Mau, ketika mereka masuk mereka culture shock. Dan ketika mereka keluar ternyata mereka culture shock juga. Bahkan dari data-data ini banyak yang mereka merasakan kebingungan arah hidup, tekanan ekonomi. Kemudian kehilangan ritme hidup. Ketika mereka keluar itu mereka hilang. Karena mereka seperti yang diucap Bung Farhan, mereka ketika di pesantren sudah teratur. Dari pagi sampai pagi itu ada jamnya. Tapi ketika mereka keluar, mereka kebingungan. Aku harus ngapain pagi-pagi? Nggak ada jadwal. Kemudian yang paling besar itu adaptasi sosial. Mereka harus beradaptasi ulang dengan masyarakat luas. Mereka udah nggak bertemu teman yang bisa dijual tiba-tiba. Karena ternyata di luar banyak orang-orang yang karakternya lebih berbeda. Tapi setidak-tidaknya dari apa bahasanya itu subkultur pesantren yang disebut sama Syarif Dhofir ini sebagai subkultur, mereka sudah terlatih bertemu banyak orang di sini. Jadi bekal yang ternyata mereka dapatkan itu bukan soft skill, pendidikan, pengajian, nahwu, sorof dan lain-lain bukan.
yang mereka dapatkan lebih ke ketahanan mental, karakter, adab, moral, hal-hal yang sifatnya ya sosial ke banyak orang. Dan saya kira secara singkat itu untuk data utuhnya nanti bisa dibaca di majalah yang akan datang. Siap. Masalah edisi berapa itu? Edisi 105. Siap. Oke. Melihat data-data seperti itu ada semacam ketegangan antara sistem pesantren yang biasanya klasik gitu ya, tradisional dengan modern. Kemarin saya juga membaca beberapa literatur membandingkan antara 3 tipe kultur, antara kultur pesantren, kultur umum, dan kultur yang memang negaranya itu maju secara angka PISA atau angka apa itu. Intinya adalah pesantren juga mempunyai kelemahan. Pesantren memang mempunyai kelemahan, tapi umum itu juga mempunyai kelemahan. PISA pun, yang negeri yang maju itu pun mempunyai kelemahan. Jadi untuk menyiapkan peserta didik itu benar-benar mampu untuk ngapain, itu benar-benar semacam problem umum, bukan problem pesantren bahwa nanti gimana ya ketika ada yang melakukan seperti itu. Loh, sekolah dimanapun loh, problemnya sama ya. Betul. Kamu bakal ketinggalan kerja. Di pesantren itu kan mungkin dari mulai kitab dan lain-lain, terus integrasi dengan dunia luar. Kalau di luar apa? Di luar itu memang ada kayak sistem kayak SMK atau SMA itu kan ada sekolah vokasional. Tapi ternyata lulusan SMK menyumbang secara kemarin itu tingkat pengangguran TPT, tingkat pengangguran terbuka tertinggi itu malah dari SMK. Padahal SMK itu secara jurusan sudah jelas bahwa itu adalah sekolah menengah kejuruan. Tapi malah menghasilkan paradoks, lulusan SMK malah menyumbang pengangguran tertinggi. Pesantren yang tidak mendemokan dirinya sebagai pesantren siap kerja, buktinya juga banyak lulusan pesantren yang tetap punya kerjaan. Kalau di yang kulturnya lebih educated, kayak di skor misalnya tinggi, negara maju itu, mereka meskipun pinter, tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa pinter sama dengan dapat kerja yang enak. Ternyata enggak. Banyak problem-problem juga. Mereka yang pinter itu semacam tidak langsung mendapatkan kerjaan yang layak. Bisa jadi itu karena integrasi dari kebijakan-kebijakan politik negara dan seterusnya. Nah, terus dari situ ada pertanyaan lagi mungkin ya buat Mas Hasan. Jadi kita membaca tadi banyak sekali problem-problemnya. Terus tadi kan sudah dijelaskan apakah pesantren di zaman sekarang itu sudah benar-benar sebagai lembaga yang tidak dipinggirkan, benar-benar menjadi bagian penting dalam pendidikan nasional kita. Apalagi sekarang kan pesantren sudah kena isu miring dari oknum-oknumnya, lulusan pesantren itu bisa apa, apalagi dengan stigma bahwa pesantren itu kolot dan seterusnya. Apakah pesantren itu benar-benar terpinggirkan itu? Kalau di zaman Soeharto mungkin ucapan rasis para orang tua adalah kamu mondok nanti mau jadi apa, kamu mondok nanti mau kerja apa. Itu tapi era Soeharto, bukan era zamanku. Era sekarang. Sampai zaman apa? Soekarno. Kalau di zaman sekarang itu sudah alhamdulillah. Jadi sudah alhamdulillah lagi. Karena zaman sekarang pendidikan banyak sekali distraksi ya, sentuhan dengan kebijakan, sentuhan dengan guru-guru yang tidak kompeten, sentuhan dengan kebiasaan siswa, sentuhan dengan kekeluargaan di luar kelas, dan pesantren itu bisa menjawab itu semua dengan model yang sudah berdiri entah dari abad kapan gitu. Bahwasanya kita dengan pelajaran kita membentuk karakter, membentuk ilmu dengan supply atau dengan diajarkan guru yang sudah kompeten. Adapun yang tidak kompeten ataupun diisukan miring-miring itu hanya oknum. Dia komersial ya. Jadi mohon maaf. Jadi apakah terpinggirkan? Tidak. Sudah lebih baik. Tapi apakah ini sudah setara dengan pendidikan umum atau pendidikan nasional? Saya kira di zaman ini hampir sama. Hanya saja sarana-sarana pendukung seperti digitalisasi,
seperti ruang karir ke depannya. Itu kan pinter-pinternya sekolah ataupun sivitas akademik di pesantrennya untuk memberikan itu. Dan mungkin saja kultur di beberapa pesantren bahkan ada yang menolak seperti itu. Dan apakah sekarang kan adanya majelis masai itu ya, yang di pesantren ada dewan masai, itu punya rumusan-rumusan memang khusus untuk pesantren yang memang sudah legal demi pesantren dan nantinya akan disebarluaskan atau diumumkan, disosialisasikan bahwa ini loh pesantren setara atau setingkat dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan nasional. Bahwa kita dari entah zaman kapan kita dihina-hina, diinjak-injak, kita diam. Tapi hari ini di pesantren kami akan belajar. Jadi memang unik sekali perjalanan pesantren. Oke, Mungkin seperti itu. saya kira keren sekali ya. Mas Hasan masih berasa karena bagaimana pesantren itu mulai dilirik lah oleh pemerintah dan adanya pesantren yang akomodasi dengan majelis masai dan seterusnya turunan-turunannya. Terus tadi bicara tentang yang pengen ada di pesantren, Mas Farhan tadi kan juga cerita kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pesantren. Apakah kegiatan-kegiatan itu juga akhirnya itu membentuk worldview-nya santri, dan sebenarnya pesantren itu di dalam orientasinya apakah juga ada orientasi untuk kerja atau tidak sepenuhnya untuk kerja, tapi sebenarnya apa sih orientasinya dan bagaimana pesantren itu menjalankan itu? Oke, baik Mas Rafiq. Dalam pesantren ya tentu tadi dikatakan bahwa pesantren itu tidak hanya mengajari kitab-kitab saja, tapi juga untuk worldview, kemudian untuk karakter. Nah, pesantren ini selain kitab-kitab yang saya jelaskan tadi juga memiliki kegiatan harian yang benar-benar terstruktur gitu. Pagi harus ngapain, siang harus ngapain, malam harus ngapain. Sehingga pendidikan pesantren itu sebenarnya tidak berhenti pada mengajari kitab saja. Tapi selama 24 jam, kalau kata Mas Tuhu itu bahwa selama 24 jam itulah pendidikan pesantren. Sehingga setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu, ya, para santri itu pertama, para santri tentu akan memiliki cara pandang ketika menghadapi masyarakat, ketika mendefinisikan kesuksesan, gitu, bahwa kesuksesan itu tidak melulu soal duit banyak, gitu, harta berlimpah, gitu. Apalagi yang nggak punya. Apalagi Apalagi nggak punya. Enggak. Artinya mereka menemukan makna lain dari kesuksesan yang sering atau makna kesuksesan mainstream, bahwa itu tadi, bahwa tidak melulu soal harta gitu ya. Nah, akhirnya kegiatan-kegiatan inilah yang mempengaruhi cara pandang para santri melihat dunia, melihat dunia kerja seperti itu. Kenapa? Karena misalkan kayak di pesantren belajar fikih nih, ya kan. Ternyata setelah belajar fikih ini tidak hanya bicara halal haram gitu, tapi tentang bagaimana pendidikan moral gitu kan, bahwa kita itu tidak boleh melakukan ini karena nanti akibatnya ini seperti itu. Atau misalkan ketika diajari ilmu adab gitu kan, kalau di kebiaran ada adabul alim wal muta'alim gitu kan, bahwa santri itu yang menjadi tolak ukur kesuksesan santri adalah perilaku sosialnya, bahwa etika ini di atas ilmu seperti itu. Nah, elemen-elemen atau instrumen-instrumen inilah yang mempengaruhi cara pandang santri ini. Pertama, cara pandang mengenai kesuksesan, cara pandang dalam melihat dunia kerja, dan cara pandang tentang bagaimana realitas sosial itu terbentuk. Jadi lebih dari sekedar kuliah kerja gitu. Iya, jadi mereka kerja gitu. lebih mereka ketika menjalani kehidupan itu punya meaning gitu kan, punya nilai. Siap. Berarti ada etos yang sangat tinggi sekali di situ ya.
Jadi nggak cuma kesuksesan dunia tapi kesuksesan akhirat. Allah. Akhirat insyaallah. Jadi kalau kata kita ini tuh mendownload aplikasi Tuhan. Apa itu aplikasinya? Google Ada. Books majalah ya. Boleh, ada di Google Play. Untuk melakukan hal seperti itu tadi kan juga ada dari keterangan Mas Fikri tadi ada semacam usaha untuk menghadirkan agar kita tidak ketinggalan zaman adanya apa tadi TV, Smart TV dan lain-lain loh. Cuma di situ bagaimana sih pendidikan dari pesantren tersebut ya? Katakanlah seperti ada pesantren dengan wirausahanya, pesantren untuk bahasa asing. Kalau di Tebireng ada pesantren sains katakanlah, terus pesantren di Tebireng sendiri kan juga ada SMK dan seterusnya. Apakah kehadiran dari skup yang selain agama ini itu benar-benar lahir dari filosofi pesantren atau memang ya biar nggak ketinggalan zaman aja gitu. Dan terus apa ya semacam di titik mana sih pesantren itu menghadapi modernitas itu harus berubah dan di titik mana dia itu wajib mempertahankan prinsipnya. Oke, ini pertanyaan yang butuh jawaban panjang. Wah. Iya, tapi kita mulai dari soal kepekaan pesantren. Nah, jawaban utamanya di situ. Melihat fakta di mana lulusan pesantren hari ini itu semakin beragam. Mungkin dulu alumni pesantren selesai nyantri, ya udah pulang ke rumah, nikah, selesai berkeluarga, hidup dengan keluarganya. Nah, hari ini ada hal-hal lain. Kalau dari teman saya, itu kategori lulusan pesantren itu bisa dibagi 3 klaster. Ada yang lulus pasca mondok melanjutkan pendidikannya. Kemudian ada yang langsung bekerja. Yang ketiga ada yang nggak bekerja ya nggak lanjut pendidikan. Dalam artian langsung nikah, terus keluarga. Hidup kembali ke desa menjadi lain biasa. Asik. Kayak pernah denger nih. Enggak. Apakah ini Perasaanku. Perasaan Anda saja ya. perasaan lo, Sa? Oke, lanjut aja. Lanjut, monggo. Nah, Monggo. kemudian lantas bagaimana pesantren menuju hal tersebut kira-kira tadi? Teman saya lagi itu dengan ini memberikan infrastruktur dalam artian ya ruang belajar. Kendati pun kata Mas Hasan ada kok pesantren yang menolak kebaruan-kebaruan itu. Saya juga menambahkan kalau kata Gus Dur bukan hanya dia menolak, pesantren bukan hanya menolak, bahkan ada sebagian pesantren yang alasan menolaknya itu karena dia minder, tidak merasa tidak mampu mengelola hal-hal yang baru itu akhirnya memilih untuk menolak. Tapi itu di masa tersebut. Hari ini kita lihat pesantren mulai aktif merespon kebaruan gitu. Nah, di sini uniknya pesantren selain memberikan ruang belajar, menyiapkan hidup pasca lulus, di sebagian pesantren bahkan mereka memberikan ruang ketika kamu lulus ya sudah, silakan kerja di sini itu. Artinya membuka lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat pesantren Tebireng tidak hanya mendirikan pesantren misalnya untuk belajar ataupun SMK untuk belajar, tapi juga ada TPKU konveksi pesantren, ada LSPT, lembaga filantropi pesantren gitu, ada museum dan berbagai macam lah. Ada jemaah haji. Buatan beda-beda. Di pesantren Tebireng yang Macam-macam bisa perusahaan. belajar sekaligus implementasikan di sini bisa. Jadi tidak menggembar-gembor menjanjikan berapa juta lapangan kerja, enggak. Tidak Tapi ya? dijawab Kayak pernah dengan denger konkret, juga nih. gitu. Apakah ini hanya perasaanku? Dijawab dengan konkret, ya seperti itu. Apa Di yang titik mana pesantren harus berubah dan harus dipertahankan? Kalau di sini ada 3 ya. Pertama yang perlu dirubah itu tentu di perangkat belajarnya perlu diperbarui. Kemudian yang kedua soal manajemen kelembagaan dan administrasinya
di mana digitalisasi hari ini lebih efisien gitu, selain irit kertas, efisiensi waktu dan semacamnya. Yang ketiga di kurikulumnya. Kurikulum perlu selalu diupdate menyesuaikan kebutuhan gitu. Nah, yang perlu dipertahankan di mana? Tata nilainya. Tata nilai baik di sisi otoritas maupun spiritual komunitas pesantren. Nah, lengkapnya ini bisa dibaca di rubrik rembuk nanti. Kemudian yang kedua di refleksinya ketika pembelajaran hari ini kan dengan maraknya artificial intelligence AI. AI Nur Rafiq. Kebiasaan berpikir mendalamnya kan agak berkurang gitu. Padahal pesantren punya tradisi berpikir mendalam yang khas banget gitu. Dan yang ketiga di kurikulum ilmuwan dasar ini mata Budi ya. Bang Budi beliau pakar kurikulum dari UIN Jakarta untuk ilmu keagamaan yang dasar itu sebaiknya tidak pernah dirubah oleh pesantren, karena itu yang menjadi ciri khas yang memang menjadi apa ya, kekuatan pesantren gitu. Kekuatan pesantren ada di sini. Dinamikanya sangat dinamis sekali ya. Jadi banyak kanan kiri oke. Dan saya lihat tadi kan pesantren sudah mengusahakan yang terbaik, saya kira. Dari mulai mengusahakan teknologinya dan seterusnya. Dari sisi santri sendiri mungkin dalam menghadapi masa depannya gitu. Itu kan mungkin ada momen-momen yang mungkin bagi mereka itu berkesan sekali untuk masa depan mereka. Dan Pak Maulid saya kemarin menanya beberapa santri itu. Mungkin juga ada beberapa alumni yang ditanya. Momen yang menurut mereka itu di pesantren kelihatan remeh mungkin ya. Tapi setelah keluar dari pesantren itu terasa, momen yang itu yang benar-benar bermanfaat buat saya. Dan apakah ada hal-hal seperti itu di mata santri dan apakah ada momen-momen berat yang dihadapi oleh santri tapi ternyata itu menurut mereka momen berat itu malah menjadi satu hal yang menjadi modal yang sangat besar untuk menghadapi realitas yang lebih kacau daripada di pesantren. Mungkin kalau santri sama kalau sekolah yang lain sama aja gitu kan ya. Sama-sama sekolah jadi pengalaman sekolahnya sama aja. Tapi untuk di pesantrennya itu mereka kayak daya survive-nya cukup tinggi. Terus beberapa kebiasaan kecil yang di pesantren yang kayaknya remeh banget itu luar jadi bermanfaat. Terus salah satunya kayak menata sandal, terus makan bareng yang itu yang kayak dianggap remeh di media sosial. Iya. Menata sandal langsung mengambilnya. Ya, Itu gosok dong. Seperti itu kadang-kadang ya. Ditata di lemarinya. Itu kan tiga. Sama yang nata kan maksudnya. Budaya antri yang cukup panjang karena di pesantren memang kan fasilitasnya terbatas dan digunakan banyak orang secara bersamaan di waktu yang sama kayak kamar mandi gitu. Itu kan harus antri, jadi harus pagi-pagi mereka ngantri dari pagi biar nggak melewatkan waktunya gitu. Yang antri bukan gayungnya aja perasaan. Terus tradisi roan. Karena itu kan kayak roan sendiri itu juga tradisi dari Indonesia yang tidak turun-temurun ya. Jadi waktu di pesantren diingatkan kembali tradisi itu. Terus kebiasaan berbagi sama santri yang lain. Jadinya kalau habis dari sambangan, orang tua ngasih makanan terus nanti harus berbagi makanan. Terus kalau yang kebiasaan yang benar-benar bisa keluar, yang paling itu kedisiplinan. Dari yang hasil kemarin wawancara. Yang momen berat tadi ada nggak? Mereka nggak pernah merasakan momen berat di pesantren kayaknya. Jauh ini sih Yang ngantri itu. Cuma kerinduan dengan Keluarga. itu yang paling Sama kayak Dilan berarti ya. Iya. Yang paling berat adalah rindu. Oke, saya kira momen-momen seperti itu mungkin akan selalu menjadi cerita bagi kalangan pesantren ya. Tapi mungkin untuk persepsi orang luar bisa jadi hal yang karena sudah ada stigma buruk tentang pesantren.
Saya juga menemukan kalau apa ya, tadi mengenai skill. Saya kan mencari tentang skill itu ya. Kalau skill yang saya temukan adalah memang di banyak pesantren, di banyak riset itu menyarankan bahwa pesantren harus beradaptasi dengan dunia luar. Tapi saya kira sebenarnya dari data-data itu malah saya mau untuk mengatakan sebaliknya. Bahwa pesantren sebenarnya tidak perlu untuk berubah. Pesantren hanya perlu untuk memperbaiki sistem gitu aja. Karena sudah unggul di komunitas, unggul di apa ya, dalam pembinaan akhlak terutama ya. Fokus saja di situ. Apakah itu tidak ada apa namanya? Tidak ada job di masa depan? Saya kira itu malah lebih banyak. Dengan adanya medsos yang menimbulkan banyak sekali problematika seperti mental health, terus istilah-istilah Gen Z banget lah. Yang kemarin saya banyak baru tahu itu pick me itu. Yang saya baru tahu sekali. Cowok pick me dan macam-macam istilah-istilah yang sebenarnya kan di pesantren itu sudah biasa banget. Anak kena mental health dan macam-macam penyakit yang agaknya bagi dunia pesantren itu lebay banget sih. Masa digosok lagi langsung nangis mama. Nah, di pesantren kan seperti itu kan sangat apa ya, digojlokan yang sifatnya nggak sampai membuli ya. Paling ya cuma gojlokan antar teman seperti yang dilakukan Hasan dengan Mukti tadi. Saya kira itu wajar sekali. Maka dari itu integrasi seperti kita harus menyiapkan santri untuk bekerja dan seterusnya. Saya kira itu bisa disiapkan tidak di usia SMA, tapi di usia sudah memasuki dunia kuliah. Untuk santri SMA benar-benar yang tadi Mas Farhan katakan bahwa kebiasaan seperti tahajud, kebiasaan seperti bersosial kata Mas Farhan tadi, itu lebih ditekankan. Karena kepercayaan diri, santri itu benar-benar percaya diri dengan kompetensinya di akhlak, kompetensinya di ngaji kadang-kadang. Itu sudah menjadi modal yang sangat besar. Tinggal yang ditambahkan adalah modal komunikasi. Sebenarnya kan rezeki hanya berkaitan dengan komunikasi aja. Kalau komunikasinya bagus, bisa kok jadi SDM apa? Sorry. Komunikasi bagus jadi wapres kan juga bisa kan? Bisa. Saya kira itu. Yang menjadi temuan saya adalah pesantren lebih baik fokus pada peningkatan kompetensinya aja daripada harus merambah ke sektor-sektor lain yang mana sektor lain itu sebenarnya sudah ada spesialisasinya sendiri. Bagaimana kalau di Birung ada pesantren Trensen kan seperti itu? Saya kira ini kritik murni dari diri saya sendiri tidak akan menjadi hal yang positif kalau integrasi itu malah menjadi setengah-setengah seperti judul majalah Birung yang sebelumnya menjadi ahli atau santri setengah jadi. Akhirnya mau ke modern iya, mau ke salaf iya, tapi modernnya nggak diseriusi, salafnya nggak diseriusi, malah menjadi 50-50. Itu yang menjadi kekhawatiran malah. Dan banyak sekali kan santri ketika keluar dari pesantren malah merasa kamu dapat apa di mondok? Dapat apa ya? Itu bukti bahwa umum nggak oleh, salaf juga sama, nggak boleh. Malah tidak ada identitas sebagai santrinya dia. Nah, seperti itu. Mungkin dari diskusi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disimpulkan atau bisa ditanyakan dulu sebelum menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Saya ingin sedikit menambah keterangan tadi ya mengenai pesantren yang seharusnya tidak perlu bertransformasi lah, tapi perlu memperbaiki sistem supaya santri-santri ini tidak setengah jadi atau seperti ini. Setelah saya baca-baca mengenai pesantren-pesantren bahwa benar pesantren itu kan sekarang diakui atau tidak ada transformasi gitu. Ada pesantren yang fokus di salaf, ada yang sains, ada yang wirausaha seperti itu. Tapi yang saya lihat walaupun ada perbedaan fokus itu, pesantren memang tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Nah, yang ingin saya tambahi adalah ketika kita dihadapkan dengan dinamika kerja yang sekarang menjadi kekhawatiran anak muda, maka rekomendasinya adalah harusnya orang tua yang mau memondokkan anaknya itu harus melihat bahwa anaknya ini nanti mau jadi apa ya. Misalkan memang
dia pengen anaknya pokoknya di bidang STEM ya saya sudah pondokan di STEM. Misalkan pengen menjadi kiai gitu, Gus misalkan, dia pondokan salah. Artinya ingin jadi pelayan umat di bidang. Nah, artinya memondokkan anak itu harus melihat substansinya, tidak hanya mencari pondok yang memiliki nama besar saja. Saya kira seperti itu. Berarti dimulai sejak dari keluarga ke dalam Betul sekali. Sehingga kalau dari keluarga sudah menjadi edukasi itu, maka tidak muncul narasi-narasi anak bingung nyari kerja atau kehilangan arah. Yang ingin saya capture tuh tadi gini ya. Kita tadi pernah berkata ya tadi, kalau di pesantren itu kita mengajarkan ketahanan mental lah, terus karakter, akhlak, kematangan sosial. Sedangkan akhir-akhir ini muncul fenomena yang lahir dari dalam pesantren sendiri malah, yaitu kecemasan. Jadi apakah dengan adanya kecemasan kita yang hari ini kita bahas, sebenarnya kita belum benar-benar menjadi santri? Atau kalau kita ingin menjadi santri yang sebenarnya kita harus melewati kecemasan ini? Dan pemirsa, ini yang kita akan bahas di Rembuk edisi 105. Itu untuk Gitu aja. saya kira mau menampilkan argumen yang wow gitu. Ternyata baunya tidak di Baunya baunya. tidak di sini. Di tulisan Rembuk nanti. Oke, Mas Wiga mau menanggapi? Oke, sedikit. Kemarin itu saya sempat mewawancarai 7 tambah 7 tambah berapa? Oke lah, kisaran 24 lah. 24 orang. Itu berapa lah? Iya, bukan. Ada yang berargumen seperti ini. Ketika di sekolah, di pesantren ya, dia mondok dan sekolah di pesantren. Dia merasa poin pertama, dia merasa sangat banyak ya pengalaman dari mulai organisasi, pembentukan karakter, kemudian menghormati yang dianggap itu suatu hal yang biasa. Karena pesantren memang mempunyai value ya, tidak seperti pendidikan barat yang free value. Dan ketika mereka keluar, mereka bisa survive. Maka ada yang dengan pede berkata, loh memang pesantren itu nggak usah ditujukan buat kerja, nggak usah. Ada yang menganggap seperti itu. Ketika mereka sekolah, ya udah fokus aja sekolah. SMP, SMA, kemudian mereka ke kampus, teguh akan pendiriannya, pokoknya belajar. Ketika keluar dari pesantren, karena dia pesantren sampai kuliah di pesantren ya. Kalau di Tuban kan ada Mahatali dan Unhasi. Ketika dia keluar, dia bisa survive apapun. Dari skill-skill kecil yang dia punya di pesantren, yes, etos-etosnya lah, etos-etos utama yang dia dapatkan di pesantren. Ketika dibawa keluar, dia bisa hidup. Ayo wis dadi opo ae, tak sanggupi. Saya siap ngajar. Di luar ngajar saya siap ngapain wis. Disuruh kerja kantoran, kita udah tertib dari dulu pesantren. Ketika udah ini, jadi ternyata bekal-bekal keseharian itu dia bawa keluar dan dia jadi. Tapi dia enggak jadi wapres ya. Dia jadi orang biasa, tapi mempunyai karakter yang mantap ya ketika keluar itu. Jadi itu poin lain ternyata ada. Selain tadi dari Bung Farhan kan bicara harus diusahakan dia kalau pengen sains di sini gitu. Ternyata dia melakukan. Ternyata dia bisa survive. Dan dia merasa itu didapatkan ketika di pondok pesantren gitu. Mantap. Mbak mau nanggapi? Mungkin kalau tadi Mas Hasan bicara soal cemas, kayaknya semua orang cemas, Mas. Di rezim ini siapa yang gak cemas? Ini ekonomi. Iya. Cemas Tapi kalau kayaknya dia. Syududu sekali memang. dari semua lingkungan pasti cemas. Tapi kan dari kecemasan itu nanti muncul adanya problem solving yang Asik. Tuh. Quotes of the day. itu aja sih. Sudah Itu aja. Wah, Iya. mengena sekali ya. Iya. Sudah, kita kembalikan ke Mas Rofi. Oke, sebagai moderator, saya tidak menyimpulkan. Oke, setelah hasil diskusi kami, intinya adalah kalau tadi saya boleh merangkum bahwa santri itu cemas karena apa? Ya, karena dia tidak belajar aja.
Kalau kamu belajar, saya yakin tidak akan cemas. Cemas itu kan karena nggak ngapa-ngapain. Tadi kan udah bahas macam-macam. Kalau dilakukan pesantren tuh seperti aturannya macam-macam. Saya kira itu nggak akan terjadi yang namanya kecemasan. Kecemasan itu terjadi ya karena santri tidak belajar. Ketika santri itu belajar secara serius, ikut aturan main yang ada di pondok, saya kira ketika keluar akan survive apapun itu. Mengutip kata-kata dari Pak Suhada konon ya, karena ini secara riwayat saya tidak mendengar langsung. Beliau bilang kalau santri dari Lirboyo pinter kitab, kalau Gontor pinter bahasa, Bireng bisa apa? Kamu mau apa? Tuh Bireng bisa. Nah saya kira tuh Bireng bisa, itu bisa kita implementasikan kalau kita benar-benar belajar secara serius. Seperti itu. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.